Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hari ini saya akan menjelaskan tentang konversi bilangan. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Ambarani Tiasari. Saya guru produktif dari RPL. Saya juga akan mengajar di mata pelajaran Siskom dalam satu semester ini di kelas kalian. Oke, baik, saya mulai. Konversi bilangan. Nanti konversi bilangan ini ada konversi bilangan dari desimal, biner, oktal, sama heksa. Yang pertama yang kita pelajari adalah konversi bilangan desimal. Konversi bilangan desimal itu apa sih? Yaitu bilangan yang menggunakan 10 angka mulai dari 0 sampai 9 berturut-turut. Jadi setelah angka 9, maka angka berikutnya adalah 10, 11, 12, 13, dan seterusnya. Bilangan desimal disebut juga bilangan berbasis 10. Jadi contoh penulisan bilangan desimal itu 11 pangkat di bawah 10. Jadi kalau seumpama ada soal 11 pangkat bawah 10, berarti menunjukkan kalau dia ada bilangan desimal. Ingat, desimal berbasis 10, maka angka 10 lah yang menjadi subskrip pada penulisan bilangan desimal. Selanjutnya, bilangan biner. Nah, kalau bilangan biner itu bilangan yang hanya menggunakan dua angka, yaitu 0 dan 1. Bilangan biner juga disebut bilangan berbasis 2. Jadi setiap bilangan pada bilangan biner disebut bit, di mana 1 byte sama dengan 8 bit. Contoh penulisannya 111100001111. Pangkat bawah 2. Berarti kalau kayak gini menunjukkan kalau dia adalah bilangan biner. Next, bilangan oktal. Nah, kalau bilangan oktal itu bilangan berbasis 8 yang menggunakan angka 0 sampai 7. Jadi kayak 8, 9, 10, 11, 12 itu enggak ada. Jadi hanya angka 0 sampai 7. Contoh penulisannya 1776 pangkat di bawah 8. Berarti kalau ada pangkat bawah gini 8, berarti dia menunjukkan adalah bilangan oktal. Next, bilangan heksadesimal atau bilangan heksa atau bilangan berbasis 16, yaitu menggunakan 16 buah simbol mulai dari 0 sampai 9, kemudian dilanjut dari A sampai F. Jadi angka A sampai F merupakan simbol dari 10 sampai 15. Jadi angkanya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F. Jadi sampai F. Nah, contoh penulisannya C5, 16. 16 di bawah ini pangkat bawahnya menunjukkan kalau dia adalah bilangan heksadesimal. Kemudian ini adalah tabel bilangan. Jadi kalau desimal pangkat di bawah 10 dari 0 sampai seterusnya ya. Nah, kalau bilangan biner pangkat di bawahnya 2, kalau oktal pangkat di bawahnya 8, kalau heksa pangkat di bawahnya 16. Nah, bisa dilihat kalau oktal 0 sampai 7. 8, 9 enggak ada. 10 bisa, 11 bisa, misal 22, 27 bisa. Pokoknya dia nggak pakai angka 8, 9. Kemudian untuk heksa, dia hanya dari 0 sampai 9. Nah, yang 10 menunjukkan 10 adalah huruf A. 11B, 12C, 13D, 14E, dan 15F. Nah, kalau yang ini berarti kalau di desimalkan C5 berarti 12,5. Kemudian kita mulai masuk ke konversi bilangan desimal. Konversi bilangan pertama adalah konversi bilangan desimal ke biner. Ada soal konversikan bilangan berikut. 1211 pangkat bawah 10. Berarti dia menunjukkan kalau dia bilangan desimal. Dikonversikan ke pangkat 2 di bawah, berarti dikonversikan ke bilangan biner. Caranya gimana? Yang pertama, buat tabel dulu.
Jadi sampean harus bikin tabel mulai dari 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, 2 pangkat 5, 2 pangkat 6, 2 pangkat 7, 2 pangkat 8, 2 pangkat 9, 2 pangkat 10, 2 pangkat 11, dan seterusnya. Kemudian beri nilai 2 pangkat 0 berapa sih? Berarti 2 kali 0 hasilnya 1. 2 kali 0, 2 pangkat 0 berapa? 1. 2 pangkat 1 berapa? Berarti 2 dikali 1 adalah 2. Kemudian 2 pangkat 2 berarti berapa? 2 kali 2 sama dengan 4. 2 pangkat 3 berarti berapa? 2 kali 2 kali 2 kali 2. 2 kali 2 kali 2. Jadi 4 kali 2 hasilnya 8. 8 kali 2 berapa? 16. 16 kali 2 berapa? 32. 32 kali 2 berapa? 64, dan seterusnya sampai tak terhingga. Kemudian kembali ke soal. 1211 pangkat di bawah 10 berarti desimal, harus dikonversikan jadi 2. Nah, cara pertamanya adalah cari nilai yang mendekati 1211. Dilihat dari sininya ya. Nah, yang mendekati 1211 mana? Ternyata 1024. Kemudian dikasih angka 1, berarti dia mendekati nilai 1211. Jadi dia mendekati yang paling dekat di bawahnya. Kalau 2048 ini kan terlalu jauh, jadi kita harus pakainya 1024. Kemudian dari 1211 dikurangi 1024, hasilnya 187. Nah, yang mendekati 187 yang mana? Ternyata 2 pangkat 7, hasilnya 128. Nah, yang kita pakai yang 128. Kemudian ditulis angka 1, berarti dia digunakan. Kemudian 187 dikurangi 128 berapa? Ternyata hasilnya 59. Nah, 59 ini yang paling mendekati yang mana? Ternyata 32. Dikasih angka 1. Kemudian 59 dikurangin 32, hasilnya berapa? 27. Nah, yang 27 ini yang paling mendekati yang mana? Ternyata 16. Dikasih angka 1. Kemudian 27 dikurangi 16, hasilnya 11. Selanjutnya lagi 11, yang paling dekat yang mana? Ternyata 8. Berarti 8 dikasih angka 1, kemudian 11 dikurangi 8 berapa? 3. Nah, 3 ini didapatkan dari 2 tambah 1. Berarti ditulis 1 dan 1. Next. Nah, hasilnya tadi kan ini. Kemudian beri angka pada angka 0 ya, pada 2 pangkat 9, 2 pangkat 8, sama 2 pangkat 6, dan 2 pangkat 0. Dikasih 0 karena dia tidak digunakan. Jadi kalau dia digunakan dikasih angka 1, kalau dia tidak digunakan dikasih angka 0. Hasilnya seperti ini. 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1. Jadi hasil dari 1211 desimal konversi ke biner hasilnya 100 10 11 111 011. Next. Kemudian konversi bilangan desimal ke oktal. Dengan soal yang sama ya, 1211 dari desimal ke oktal. Pertama yang harus dilakukan apa? Yaitu merubah dari desimal ke biner dulu, karena tadi yang ini kita sudah dapat hasilnya, kita langsung dikopas aja. Hasilnya tadi kan 100 10 11 111 011. Diingat kalau bilangan oktal, jadi kalau mau konversi bilangan dari desimal ke oktal, dia harus dibagi menjadi 1 kelompok 3 orang, kasarannya gitu ya. Jadi yang lebih gampang 1 kelompok 3 angka, hasilnya kayak gini. Nah, ini. Jadi dibagi 3, 1 kelompok 3 angka, 1 kelompok 3 angka, 1 kelompok 3 angka, 1 kelompok 3 angka. Nah, 1 kelompok ini menunjukkan dari 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, sama 2 pangkat 2. Kemudian balik lagi 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2,
Kalau misal bilangannya banyak, berarti tinggal ditulis aja sampai berapa gitu, 2 pangkat 0 lagi, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, dan seterusnya. Kemudian tadi soalnya, kemudian tadi kan sudah ada hasilnya ya, yang ini, yang nah di ini, nah 1000, nah ini kan dipecah jadi 33 ya, ini yang dilihat yang paling atas yang saya bold ini, kemudian dibagi jadi 3 bagian, jadi satu kelompok 3 angka. Ternyata yang kepakai 2 ini. Jadi nanti yang ditambahkan adalah yang memiliki nilai 1. Kalau yang kosongnya enggak usah. 2 pangkat 0 berapa? 1. 2 pangkat 2 berapa? 2. Karena dia 0, otomatis hasilnya di sini 0 desimalnya. Kemudian yang sini juga 2 pangkat 0 berapa? 1. 2 pangkat 0, 2 pangkat 1 berapa? 2. 2 pangkat 2 berapa? 4. Hasilnya 4, 2, 1. Kemudian yang bagian selanjutnya, 2 pangkat 0 berapa? 0. 2 pangkat 1 berapa? 2. 2 pangkat 2 berapa? Karena dia sini 0, otomatis di sininya juga 0. Kemudian yang sini juga 2 pangkat 0 berapa? 0. 2 pangkat 1 berapa? 1. Karena di samping kirinya tidak ada nilainya, otomatis dikosongin. Kemudian dari hasil desimalnya yang ini ditambahkan 2 tambah 0 berapa? 2. Jadi ini ya penjabarannya, 2 tambah 0 berapa? 2. 2 tambah 0 berapa? 0 tambah 2 tambah 2. 0 tambah 2 tambah 0 berapa? 2. 4 tambah 2 tambah 1 berapa? 7. 0 tambah 2 tambah 1 berapa? 3. Otomatis hasil dari konversi bilangan desimal ke oktal yaitu 2273. Next, untuk konversi bilangan desimal ke heksa sama soalnya seperti ini, cuma kalau yang tadi oktal dia satu kelompok dibagi menjadi 3, kalau yang heksal dia dibagi satu kelompok 4 angka. Nah, seperti ini ya. Jadi sama 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3. Selanjutnya 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3. 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3. 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, dan seterusnya. Tadi kan hasilnya ini kan 100, 1011, 1011. Pembagiannya harus dari kiri ke kanan. Dari kanan ke kiri, maaf. Jadi pembagiannya dari sini ke sini, seterusnya. Kemudian setelah sudah ini, sama seperti oktal, yang ditambahkan, yang diberi angka adalah yang ada satunya. Kalau 0 berarti dia otomatis 0. Kayak gini, 2 pangkat 0 berapa? 1. 2 pangkat 2 berapa? 2. 2 pangkat 2 berapa? Harusnya kan hasilnya 4. Nah, ini karena dia 0, otomatis dia dituliskan 0. 2 pangkat 3 berapa? 8. Kemudian yang satunya 2 pangkat 0 berapa? 1. 2 pangkat 2 berapa? 2. 2 pangkat 2 berapa? 0. Hasilnya kan 4. Nah, karena dianya 0, otomatis dia ditulis 0. 2 pangkat 3 berapa? 8. Berarti dituliskan 8. Ini juga sama, karena dia 0, otomatis dia dituliskan 0, sedangkan 2 pangkat 2, otomatis dia jawabannya 4. Kemudian ditambahkan, 4 tambah 0 tambah 0 berapa? 4. 8 tambah 0 tambah 2 tambah 1 berapa? 11. 8 tambah 0 tambah 2 tambah 1 berapa? 11. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan, kalau heksadesimal dari angkanya 0 sampai 9, untuk angka 10 sampai 15 dari A sampai F. Berarti kalau 11 apa? B kan? Nah, berarti hasil konversi dari bilangan ini adalah 4BB. Sekian dari penjelasan saya. Bila ada yang belum jelas bisa ditanyakan melalui WA. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.